Shalom, apa kabar? Hari ini kita masuk kegiatan IPS-nya adalah mengerjakan portofolio IPS. Nah, di video ini kamu perlu simak dan dengar baik-baik apa saja bahan-bahan yang atau alat-alat yang perlu kamu persiapkan untuk mengerjakan tugas portofolio IPS kita. Oke, simak video ini dan dengar dengan baik penjelasan dari Miss. Nah, kamu beli karton ya, terserah warnanya warna apa. Nah, setelah kamu beli kartonnya yang satu kajang seperti ini, kamu lipat bentuk panjangnya ya. Kamu lipat bentuk panjangnya, jadi dia panjang seperti ini. Ya, bentuk panjangnya ya, bukan lebarnya ya. Bentuk panjangnya kamu lipat. Nah, ini Miss sudah gunting, sudah jadi dua. Jadi bagi dua. Panjangnya jadi bagian panjangnya ya, jadi dia panjang seperti ini. Setelah itu Miss bagi 4 kartonnya ya, Miss bagi 4. Pertama lipatan yang pertama Miss bagi 2. Miss bagi 2 seperti ini. Lalu setelah dibagi 2 Miss lipat lagi jadi bagi 4. Nah, jadi bagi 4 seperti ini. Nah, ini dia sudah jadi bagi 4. Baik, alat-alat yang perlu kamu persiapkan untuk pengerjaan tugas portofolio kelas 6. Pertama adalah buku pinjaman, buku tema 2, buku pinjaman dari sekolah. Lalu kamu siapkan spidol. Lalu ada spidol warna kuning atau spidol warna-warni terserah. Pulpen merah, pulpen hitam, lalu lem kertas, juga gunting dan karton tadi sesuai selera ya, yang sudah kita bagi 4 tadi ya. Nah, seperti ini kamu persiapkan. Nah, kamu jangan lupa fotokopi buku tema 2-mu halaman 40 yang ada gambar ini halaman 40 sudah Miss copy ya, ini udah fotokopi. Lalu juga halaman 41 ini juga sudah Miss fotokopi. Lanjut juga halaman 75 kamu fotokopi ya, ini di halaman 75 sudah Miss fotokopi 75. Lalu halaman 77 perjanjian Roem-Royen dan konferensi meja bundar halaman 77 ini juga sudah Miss fotokopi halaman 77. Dan lanjut fotokopi halaman 78 ya. Gambar ini halaman 78. Yang halaman 78 ini kamu fotokopinya rangkap 3 ya. Ya, ini Miss fotokopi rangkap 3. Ada 1, 2 dan 3. Ini ada rangkap 3 karena nanti ini gambar tabel-tabel ini akan kita gunting nantinya ya. Berikutnya yang kamu fotokopi halaman 100 ya, halaman 100. Ini dia halaman 100 yang sudah Miss fotokopi halaman 100. Lalu kita fotokopi kemudian halaman 102. Halaman 102. Ya, ini ya sudah Miss copy halaman 100. Lanjut yang terakhir halaman 119. Halaman 119 kamu fotokopi. Ini dia yang sudah Miss fotokopi halaman 119. Lalu yang terakhir halaman 120. Halaman 120 kamu fotokopi. Ini dia Miss fotokopi, kamu fotokopi. Oke, sekarang Miss akan tulis judul covernya tentang tugas IPS. Kamu boleh tulis pakai spidol atau juga pakai pulpen tinta hitam. Boleh, terserah. Kamu judulnya tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang disusun oleh dirimu sendiri, namamu dan kelasmu serta sekolah SD Metodis 6. Itu lembar yang pertama. Nah, lembar yang kedua kita membahas tentang pengibar merah putih. Jadi setelah kamu tempel yang kamu gunting tadi, nah ini juga adalah kertasnya untuk kamu mengisi tentang pengibar sangsaka merah putih. Kamu mempergunakan pulpen boleh,
untuk mengisi dan menciptakan sendiri pertanyaan dari apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana tentang pengibar sangsaka merah putih. Jadi contoh yang pertama seperti yang Miss tulis, apa yang dimaksud dengan pengibar merah putih. Jadi Miss bisa baca jawabannya ini dari buku tema juga. Di buku tema itu juga ada membahas tentang jawaban-jawabannya. Jadi setelah Miss ciptakan soal seperti ini, Miss menjawab bahwa petugas bendera merah putih adalah petugas yang mengibarkan bendera merah putih. Jadi kamu juga buat soal tentang mengapa, lalu buat soal tentang siapa, lalu buat soalnya tentang bagaimana. Kayak ini ya, ini nggak muat mungkin ya, jadi Miss buat ke bawah masih bisa. Lalu Miss buat juga tentang pertanyaan kapan, dan Miss jawab sendiri, lalu di mana, dan juga Miss jawab. Nah begitulah yang berikutnya. Nah yang kedua tentang BM dia dan naskahnya. Ini ada gambar BM dia. Ini naskah asli proklamasi yang ditulis tangan oleh Bapak Soekarno. Ini yang sudah diketik oleh Sayuti Melik. Nah tema yang kedua itu tentang membahas BM dia dan naskah asli proklamasi. Kamu bahas dan kamu ciptakan pertanyaan dari apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Jadi setelah selesai kamu menciptakan soalnya, kamu bisa memperindah dengan membuat stabilo seperti Miss ini ya. Bisa Miss stabilo supaya dia lebih menarik lagi. Nah yang ketiga tentang sangsaka merah putih. Disimpan di Istana Negara. Nah, kamu bisa menciptakan juga tentang apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana tentang sangsaka merah putih. Boleh berbeda soalnya dari yang Miss tulis seperti ini. Tapi jangan sama dengan apa yang Miss tulis ya. Kalau misalnya sama ya, jangan sampai sama semua ya. Nah, setelah yang ketiga kita pindah yang keempat. Ini di lem kertas ya, Nak Murid. Anak-anak Miss, yang keempat adalah perjanjian Lingga Jati. Ini dia hasil isi perundingannya juga Miss tempel. Ini gambarnya mereka sedang berunding tentang perjanjian Linggarjati. Lalu Miss tulis juga tentang perjanjian Linggarjati. Miss ciptakan juga soalnya apa, tentang mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Dan Miss juga yang membuat jawabannya. Contoh apa yang dimaksud dengan perjanjian Linggarjati? Perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati ya, seperti itu. Lalu masuk ke perjanjian Roem-Royen. Ini perjanjian Roem-Royen. Ini hasilnya. Lalu juga ciptakan tentang perjanjian Roem-Royen tersebut. Lalu buat pertanyaannya apa yang dimaksud dengan perjanjian Roem-Royen. Kamu ciptakan jawabannya juga. Lalu next kita yang ke-6 tentang KMB. Ini hasil KMB. Ini adalah gambar KMB, lalu kamu buat KMB di tengah, lalu buat apa arti KMB, mengapa dilaksanakan KMB, siapa yang terlibat dalam KMB, dan kamu menjawab sendiri. Maka tugas kita untuk IPS portofolionya selesai. Oke, nah ini dia hasil akhir dari tugas kita, tugas portofolio IPS kita tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Lembar yang pertama tentang bendera merah putih, yang kedua tentang BM dia dan naskah asli proklamasi, lembar yang ketiga tentang sangsaka merah putih, yang keempat tentang perjanjian Linggarjati. Jadi kalau masih ada yang belum merekat, direkatkan dengan baik ya dengan lem kertas. Yang kelima tentang perjanjian Roem-Royen, yang keenam tentang konferensi meja bundar. Kerjakan dengan baik, maka kamu bisa mendapatkan hasil yang baik. Kumpul di hari Sabtu. Kalau kamu kurang mengerti, masih belum paham tentang proses pengerjaannya, kamu boleh hubungi Miss dan kamu boleh tanyakan tentang tugas kita, tugas praktek ini, tugas praktek portofolio IPS. Oke, selamat mengerjakan, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.